Minyak bumi dan gas alam. Yang pertama, pembentukan minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sumber energi yang banyak digunakan untuk memasak, kendaraan bermotor, dan industri berasal dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ketiga jenis bahan bakar tersebut berasal dari pelapukan sisa-sisa organisme sehingga disebut bahan bakar fosil. Yang kedua, komposisi gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Gas alam terdiri atas alkana suhu rendah, yaitu metana, etana, propana, dan butana, dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana, juga terdapat berbagai gas lain, seperti karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Beberapa sumber gas juga mengandung helium. Etana dalam gas alam biasanya dipisahkan untuk keperluan industri. Propana dan butana juga dipisahkan, kemudian dicairkan. Minyak bumi adalah suatu campuran kompleks yang sebagian besar terdiri atas hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, kemudian sikloalkana, komponen lainnya adalah hidrokarbon aromatik, sedikit alkena, dan berbagai senyawa karbon yang mengandung oksigen, nitrogen, dan belerang. Yang ketiga, pengolahan minyak bumi. Minyak bumi biasanya berada 3-4 km di bawah permukaan. Minyak bumi diperoleh dengan membuat sumur bor. Minyak mentah yang diperoleh ditampung dalam kapal tanker atau dialirkan melalui pipa ke stasiun tangki atau ke kilang minyak. Minyak mentah atau crude oil berbentuk cairan kental hitam dan berbau kurang sedap. Sebelum digunakan sebagai bahan bakar maupun untuk keperluan lainnya, minyak mentah harus diolah terlebih dahulu. Minyak mentah mengandung sekitar 500 jenis hidrokarbon dengan jumlah atom C1 hingga C50. Pengolahan minyak bumi dimulai dengan memanaskan minyak mentah pada suhu sekitar 400 derajat Celcius, kemudian dialirkan ke dalam menara fraksionisasi dan akan terjadi pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Yang keempat, bensin, petrol, atau gasolin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang ditujukan untuk kendaraan bermotor roda 2, 3, dan 4. Dewasa ini tersedia 4 jenis bensin, yaitu Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus. Keempatnya mempunyai mutu atau perilaku atau performance yang berbeda. Adapun mutu bahan bakar bensin dikaitkan dengan jumlah ketukan atau clocking yang ditimbulkannya dan dinyatakan dengan bilangan oktan. Semakin sedikit ketukan, semakin baik mutu bensin, dan semakin tinggi bilangan oktannya. Ketukan adalah suatu perilaku yang kurang baik dari bahan bakar, yaitu pembakaran yang terjadi terlalu dini sebelum piston berada pada posisi yang tepat. Ketukan menyebabkan bensin mengelitik, mengurangi efisiensi bahan bakar, dan dapat merusak mesin. Fraksi bensin dari hasil penyulingan mempunyai bilangan oktan yang rendah. Hal itu terjadi karena sebagian besar bensin dari hasil penyulingan terdiri atas alkana rantai lurus. Bilangan oktan bensin harus ditingkatkan sebelum dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Hal ini dapat dilakukan dengan reforming atau menambahkan zat anti ketukan. Reforming adalah suatu proses untuk mengubah alkana rantai lurus menjadi rantai bercabang sehingga dapat menaikkan bilangan oktan. Sekitar 75% dari minyak mentah merupakan fraksi berkerosin yang lebih berat lagi, sedangkan fraksi bensin hanya sekitar 6%. Sejak tahun 1930, seiring dengan berkembangnya industri kendaraan bermotor, penggunaan bensin meningkat dengan cepat, sehingga bensin hasil penyulingan tidak mencukupi kebutuhan. Untuk menambah produksi, maka fraksi berat dikonversi menjadi bensin melalui proses cracking atau perekahan. Perengkahan dapat terjadi karena pemanasan atau thermal cracking, atau dengan bantuan katalis atau catalytic cracking. Katalis menyediakan permukaan yang panas tempat terjadinya perengkahan. Bensin yang diperoleh melalui cracking lebih baik daripada hasil penyulingan sehingga produk tersebut dicampurkan dengan bensin hasil penyulingan langsung. Proses pencampuran ini disebut blending. Yang kelima, nafta. Fraksi ringan dari minyak bumi C5 hingga C12 sering difraksionasi lagi menjadi fraksi-fraksi yang lebih sempit. Salah satunya adalah nafta yang mengandung C0 hingga C10. Nafta merupakan bahan baku berbagai industri seperti plastik, serat sintetis, nilon, karet sintetis, pestisida, deterjen, obat-obatan, kosmetik, dan sebagai pelarut. Yang keenam, gas alam. Seperti telah disebutkan, gas alam sebagian besar terdiri atas metana. Gas alam dihasilkan dari sumur-sumur bor. Untuk mempermudah transportasi, gas alam dicairkan yang disebut dengan LNG atau liquefied natural gas.
Gas alam terutama digunakan sebagai bahan bakar, baik sebagai bahan bakar industri, bahan bakar rumah tangga, maupun pemanas ruangan waktu musim dingin. Selain itu, gas alam juga berfungsi sebagai sumber hidrogen dan sebagai bahan dasar untuk berbagai jenis industri. Materi yang kedua yaitu hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Minyak dan gas bumi atau gas alam merupakan bahan industri kimia yang penting karena darinya diperoleh berbagai produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahan-bahan atau produk yang dibuat dari minyak dan gas bumi disebut petrokimia. Berikut ini adalah beberapa hidrokarbon yang digunakan dalam pembuatan produk yang banyak kita temui sehari-hari. Yang pertama, polietilena atau PE. Polietilena adalah plastik yang paling banyak diproduksi. Plastik polietilena banyak digunakan sebagai kantong plastik dan plastik pembungkus atau sampul. Pembentukan polietilena dari etilena merupakan reaksi polimerisasi. Yang kedua, PVC. PVC atau polyvinyl klorida juga merupakan plastik yang digunakan untuk membuat pipa atau paralon dan pelapis lantai. PVC dibuat dari etilena melalui 3 tahap reaksi yang dapat dilihat di atas. Yang ketiga, etanol. Etanol adalah bahan yang sehari-hari biasa kita kenal sebagai alkohol. Etanol digunakan untuk bahan bakar atau bahan antara untuk berbagai produk lain, misalnya asam asetat. Yang keempat, etilena glikol atau glikol. Glikol digunakan sebagai bahan anti beku dalam radiator mobil di daerah beriklim dingin. Yang kelima, polipropilena. Plastik polipropilena lebih kuat dibandingkan dengan polietilena. Polipropilena antara lain digunakan untuk karung plastik dan tali plastik. Yang keenam, gliserol. Zat ini digunakan sebagai bahan kosmetik, industri makanan, dan bahan untuk membuat peledak. Yang ketujuh, isopropil alkohol. Zat ini digunakan sebagai bahan antara untuk berbagai produk petrokimia lainnya. Contohnya adalah aseton, bahan pelarut, misalnya untuk melarutkan cat kuku atau kutek. Yang kedelapan, butadiena. Beberapa produk petrokimia yang berbahan dasar butadiena diantara lain sebagai berikut. A. Karet sintetis seperti SBR dan neoprena. B. Nilon, yaitu nilon N6,6. Yang kesembilan, isobutilena. Salah satu produk petrokimia yang berbahan dasar isobutilena adalah MTBE. Zat ini digunakan untuk menaikkan bilangan oktan bensin. MTBE dibuat dari reaksi isobutilena dengan metanol. Yang ke-10, benzena. Umumnya, benzena diubah dahulu menjadi stirena, kumena, dan sikloheksana sebelum diproses menghasilkan suatu produk. A. Stirena digunakan untuk membuat karet sintesis seperti SBR dan polistirena. B. Kumena digunakan untuk membuat fenol. Selanjutnya, fenol digunakan untuk membuat perekat dan resin. C. Sikloheksana digunakan terutama untuk membuat nilon, misalnya nilon 6,6 dan nilon 6. Selain itu, sebagian benzena digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat deterjen, misalnya ABS dan LAS. Materi yang berikutnya adalah polusi udara akibat pembakaran bahan bakar fosil. Berikut ini kita akan membahas beberapa aspek yang berkaitan dengan pencemaran akibat pembakaran bahan bakar fosil yang meliputi sumber pencemaran dan usaha pencegahannya. Yang pertama, sumber bahan pencemaran. Pencemaran akibat pembakaran bahan bakar fosil umumnya terjadi karena pembakaran yang tidak sempurna dan akibat adanya pengotor dalam bahan bakar tersebut. A. Pembakaran tidak sempurna. Pembakaran yang terjadi dalam mesin kendaraan biasanya berlangsung tidak sempurna, sehingga asap kendaraan akan mengandung karbon monoksida, partikel karbon atau jelaga, dan sisa bahan bakar atau hidrokarbon. B. Pengotor dalam bahan bakar. Bahan bakar fosil, khususnya batu bara, biasanya mengandung sedikit belerang. Pembakaran belerang akan menghasilkan oksida belerang SO2 atau SO3. C. Bahan aditif dalam bahan bakar. Seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu, ke dalam bensin ditambahkan berbagai aditif untuk menaikkan bilangan oktannya. Salah satunya adalah tel. Pembakaran bensin bertimbal akan menghasilkan partikel timah hitam berupa PbBr2. Yang kedua, asap buang kendaraan bermotor. Oksida nitrogen yang terdapat dalam asap buang kendaraan berasal dari reaksi nitrogen dengan oksigen. Pada suhu rendah, kedua gas ini tidak akan saling bereaksi. Akan tetapi, tingginya suhu dalam mesin kendaraan dan pengaruh loncatan bunga api listrik dari busi membuat keduanya saling bereaksi. Sekarang, kita akan membahas sedikit tentang kerugian yang ditimbulkan gas-gas tersebut.
A. Karbon dioksida atau CO2. Sebenarnya, karbon dioksida tidak berbahaya bagi manusia. Akan tetapi, karbon dioksida tergolong gas rumah kaca, sehingga peningkatan kadar CO2 di udara dapat mengakibatkan peningkatan suhu permukaan bumi. Yang kedua, karbon monoksida atau CO. Gas karbon monoksida tidak berwarna dan tidak berbau. Oleh karena itu, kehadirannya tidak segera diketahui. Gas itu bersifat racun serta dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernafasan, dan paru-paru. Apabila masuk ke dalam darah melalui pernapasan, CO bereaksi dengan hemoglobin dalam darah membentuk COHB atau karboksihemoglobin. Ambang batas CO di udara sebesar 20 ppm. Udara dengan kadar CO lebih dari 100 ppm akan menimbulkan sakit kepala dan gangguan pernapasan. Kadar yang lebih tinggi lagi dapat menimbulkan kematian. C. Oksida belerang atau SO2 dan SO3. Apabila terisap oleh pernapasan, belerang dioksida akan bereaksi dengan air dalam saluran pernapasan, kemudian membentuk asam sulfit yang akan merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit. Apabila SO yang terisap, maka asam yang terbentuk adalah asam sulfat. Asam ini lebih berbahaya dari asam sulfit. Oksida belerang dapat pula larut dalam air hujan dan menyebabkan apa yang disebut hujan asam. D. Oksida nitrogen atau NO dan NO2. Campuran NO dan NO2 sebagai pencemar udara biasa ditandai dengan lambang NOx. Ambang batas NOx di udara adalah 0,05 ppm. NOx di udara tidak beracun secara langsung pada manusia, tetapi NOx ini bereaksi dengan bahan-bahan pencemar lain dan menimbulkan fenomena asbut atau asam kabut atau smoke dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata smoke, asap, dan fog, kabut. Asbut menyebabkan berkurangnya daya pandang, iritasi pada mata dan saluran pernapasan, menjadikan tanaman layu serta menurunkan kualitas materi. E. Partikel timah hitam atau timbal. Senyawa timbal dari udara dapat mengendap pada tanaman sehingga bahan makanan terkontaminasi. Kadar timbal dalam darah penduduk daerah perkotaan banyak yang mencapai tingkat yang dapat menyebabkan gejala keracunan timbal. Keracunan timbal yang ringan dapat menyebabkan sakit mata, mudah teriritasi, mudah lelah, dan depresi. Keracunan yang lebih hebat menyebabkan kerusakan otak, ginjal, dan hati. Yang ketiga, mengubah katalitik atau catalytic converter. Salah satu cara untuk mengurangi bahan pencemar yang berasal dari asap kendaraan bermotor adalah memasang pengubah katalitik pada knalpot kendaraan. Pengubah katalitik berupa silinder dari baja tahan karat yang berisi suatu struktur berbentuk sarang lebah yang dilapisi katalis atau biasanya platina. Pada separuh bagian pertama dari pengubah katalitik, karbon monoksida bereaksi dengan nitrogen monoksida, membentuk karbon dioksida dan gas nitrogen. Yang keempat, efek rumah kaca atau greenhouse effect. Berbagai gas dalam atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2, uap air, metana atau CH4, dan senyawa turunan CFC berlaku seperti kaca yang melewatkan sinar tampak dan ultraviolet tetapi menahan radiasi inframerah. Oleh karena itu, sebagian besar dari sinar matahari dapat mencapai permukaan bumi serta menghangatkan atmosfer dan permukaan bumi. Namun, radiasi panas yang dipancarkan permukaan bumi akan terperangkap karena diserap oleh gas-gas rumah kaca. Sebenarnya, efek rumah kaca berfungsi sebagai selimut yang menjaga suhu permukaan bumi rata-rata sekitar 15 derajat Celcius. Tanpa karbon dioksida dan uap air di atmosfer, suhu rata-rata permukaan bumi diperkirakan sekitar minus 25 derajat Celcius. Jadi, jelaslah bahwa efek rumah kaca sangat penting dalam menentukan kehidupan bumi. Akan tetapi, peningkatan kadar dari gas-gas rumah kaca dapat menyebabkan suhu permukaan bumi menjadi terlalu tinggi sehingga dapat menyebabkan berbagai macam kerugian. Yang kelima, hujan asam. Air hujan biasanya sedikit bersifat asam dengan pH sekitar 5,7. Hal itu terjadi karena air hujan tersebut melarutkan gas karbon dioksida atau CO2 yang terdapat dalam udara membentuk asam karbonat atau H2CO3. Air hujan dengan pH yang lebih rendah dari 5,7 disebut hujan asam. A. Penyebab hujan asam. Polutan yang menyebabkan hujan asam adalah oksida belerang atau SO2 dan SO3 dan nitrogen dioksida atau NO2. Oksida-oksida tersebut larut dalam air membentuk asam. Hujan asam biasanya turun di kota-kota industri atau daerah sekitarnya. Akan tetapi, hujan asam mungkin saja terjadi di daerah yang berada beberapa kilometer dari daerah industri karena polutan tertiup angin. B. Masalah yang ditimbulkan hujan asam. Hujan asam menimbulkan berbagai masalah lingkungan, terutama terhadap tumbuhan, biota air, dan bangunan. 1. Kerusakan hutan.
Hujan asam membawa akibat buruk pada tanaman. Hujan asam membilas unsur hara penting seperti kalsium dan magnesium. Hujan asam membuat tanah menjadi bersifat asam dan hal itu tidak baik bagi tumbuhan. 2. Kematian biota air. Air di berbagai sungai dan danau telah menjadi asam karena hujan asam. Ikan dan tumbuhan air tidak dapat hidup dalam air yang bersifat asam. Ion aluminium dapat mengganggu keseimbangan ion dan pertukaran gas pada insan ikan sehingga ikan akan menjadi kekurangan oksigen. Yang ketiga, kerusakan bangunan. Hujan asam berakibat buruk terhadap bangunan biasa seperti batu kapur, marmer, dan beton. Bahan bangunan tersebut, sedikit atau banyak, mengandung kalsium karbonat atau CaCO3, kalsium karbonat larut dalam asam. C. Cara-cara menangani hujan asam. Beberapa cara berikut dapat dilakukan untuk menangani hujan asam. 1. Menetralkan asamnya. Danau yang telah menjadi asam dapat dinetralkan dengan suatu basa. Biasanya digunakan kalsium karbonat, suatu basa yang relatif murah. 2. Mengurangi emisi SO. Penyebab utama hujan asam adalah SO yang berasal dari pusat pembangkit tenaga, yaitu dari pembakaran batu bara. Batu bara mengandung sekitar 1% belerang. Intinya, belerang dipisahkan dari batu bara sebelum pembakaran. Yang ketiga, mengurangi emisi oksida nitrogen. Pengurangan emisi oksida nitrogen akan mengurangi asam nitrat dalam air hujan. Oksida nitrogen juga berperan sebagai katalis pada pembentukan ozon dan asam sulfat. Oksida nitrogen atau NO terutama berasal dari mesin kendaraan bermotor.